Ini sudah tepat, saudara-saudara. Sudah tepat sekali ketika Sintayong memulai pemusatan latihan Indonesia jelang Piala Asia itu dengan melatih fisik para pemain, menggembleng fisik para pemain, memberikan menu latihan fisik yang sangat keras, yang sangat disiplin, yang sangat terintegrasi. Itu bagus sekali karena level Piala Asia adalah level yang tinggi. Jadi fisik dibutuhkan. Fisik pemain Indonesia ini harus disamakan levelnya supaya... Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap. Akan ada yang kita bacotin. Akan ada yang kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara tetangga. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan provokasi atau kebencian. Semuanya berdasarkan fakta, bukan asumsi, bukan klaim. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini kita tetap masih membahas Piala Asia, tetapi kita akan melihat metode latihan, melihat pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Antalya, Turki. Dengar-dengar ya, kabarnya ini ya, Sintayong menggembleng, melakukan latihan fisik yang sangat keras dan disiplin kepada para pemain tim nasional Indonesia. Wah, ini baru benar, saudara-saudara. Ini baru benar, karena ini seperti halnya ketika Sintayong pertama kali melatih Indonesia, datang ke Indonesia itu dia memberikan menu latihan fisik yang luar biasa, saudara-saudara, luar biasa keras. Dan ini memang dibutuhkan pemain Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023 bulan depan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini. Timnas Indonesia ini kan sudah memulai agenda pemusatan latihan untuk Piala Asia 2023 yang akan mulai dijalani Indonesia itu tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari itu pertandingan pertama melawan Irak. Kemudian Vietnam tanggal 19 dan tanggal 24 Januari itu adalah Jepang. Memulai pemusatan latihan, memulai program pemusatan latihan ini, Sintayong itu dia memusatkan perhatiannya pada fisik pemain. Fisik, saudara-saudara, fisik. Dia memulainya dengan fisik. Para pemain digembleng, dilatih dengan fisik yang sangat bagus. Dengan keras, bukan bagus lagi, super bagus. Keras, fisiknya keras. Jadi memulai dengan latihan fisik. Pemain tidak diberikan bola terlebih dahulu, tetapi dengan fisik. Bukan hanya fisik, saudara-saudara. Saudara harus membayangkan, berlatih di Turki, di Antalya, di Eropa dalam cuaca yang sangat dingin. Suhu mencapai, bisa mencapai 10, 11, 12, 13, 14, 15 derajat. Bagi orang Eropa biasa-biasa saja, saudara-saudara. Tetapi bagi orang Indonesia yang biasa suhunya 30, 34, 35, yaitu dingin, saudara-saudara. Dingin sekali. Dan itu memang sengaja dimanfaatkan. Latihan fisik itu bagus. Latihan fisik dalam suasana yang cuaca yang dingin seperti itu bagus sekali. Bagus sekali untuk membuat para pemain memiliki kemampuan yang lebih bagus. Fisiknya akan jauh lebih bagus daripada latihan fisik di tempat yang panas. Itu sudah terbukti. Pemain-pemain Eropa itu fisiknya bagus karena dia latihan fisik di tempat yang dingin. Dan biasanya itu kalau di negara tropis itu latihan fisik itu di pegunungan.
di pegunungan. Misalnya biasanya itu PSSI timnas itu latihan di Batu, di Malang. Nah, itu biasanya latihan di situ. Itu dingin cuacanya dan itu bagus sekali, bagus sekali. Nah, sekarang mereka langsung di Turki di suhu udara yang sangat dingin dengan latihan fisik yang amat sangat keras sebelum Piala Asia. Itu bagus sekali, Saudara. Saudara-saudara ingat, latihan fisik yang dilakukan timnas Indonesia itu juga pernah dilakukan Sintayong ketika pertama kali datang ke Indonesia melatih di Indonesia. Waktu itu, kalau saudara ingat tahun 2019 kalau nggak salah itu, 2019 itu ketika dia pertama kali datang, 2019 atau 2000 berapa ya? Atau ya pokoknya itulah, pertama kali dia datang itu kan dia melihat kondisi fisik para pemain Indonesia, senior, junior itu jelek. Hanya kuat bermain selama 60 menit. Selama 60 menit, saudara-saudara. 30 menit awal itu bagus sekali. Setelah itu, ya sampai ke menit ke-60 itu sudah habis. Dan setelah menit ke-60 sudah tidak punya tenaga. Dan itu perlahan dan pasti coba diperbaiki Sintayong ketika pertama kali melatih di Indonesia. Nah, kalau saudara ingat waktu itu juga pemusatan latihannya juga di Eropa, di Turki juga. Kemudian sempat juga latihan di Korea. Waktu itu kalau nggak salah timnas U20. Kemudian timnas senior juga sama perlakuannya. Dilakukan latihan fisik, tidak perlu latihan bermain di lapangan dengan bola, tidak perlu. Karena Sintayong sudah tahu secara teknik, secara kualitas individual itu pemain Indonesia itu bagus. Tekniknya bagus. Bagus. Itu dia sudah tahu. Yang dia nilai kurang dari timnas Indonesia, dari pemain Indonesia itu adalah fisik. Fisik, saudara-saudara. Karena hanya mampu bermain 60 menit ketika itu ya. Kemudian sama dia digembleng, ditempa, dilatih secara fisik, secara bagus. Fisik ala Korea, kemudian latihan di gym, bodybuilder. Latihan gym, apa istilahnya, weight training. Latihan beban, kemudian latihan di lapangan dengan fisiknya gila-gilaan. Kemudian jangan lupa, disiplin juga dijaga, diterapkan. Sehingga kalau saudara-saudara ingat, fisik para pemain Indonesia itu ketika itu meningkat pelan-pelan. Tetapi pasti tampil bagus di Piala Asia Piala AFF 2000 berapa ya yang waktu main di Singapura itu. Itu kan menjadi bukti kualitas fisik para pemain Indonesia. Kemudian ketika kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia yang di Dubai, itu juga menunjukkan fisik para pemain Indonesia yang sangat bagus. Itu saudara-saudara tampaknya ingin coba diulang ketika Piala Asia 2023 ini akan digelar. Ketika menggelar pemusatan latihan di Turki ini, maka fokus Sintayong adalah fisik. Tampaknya dia belajar dari 2 pertandingan terakhir tim nasional Indonesia waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Basra dan melawan Filipina di Manila. Kalau saudara-saudara perhatikan, pada 2 pertandingan itu, babak pertama itu Indonesia mampu bermain cukup bagus. Waktu melawan Irak, kita bicara waktu melawan Irak yang kebetulan nanti akan jadi lawan Indonesia di Piala Asia. Waktu babak pertama itu bagus, walaupun sempat terjadi gol, tetapi respon Indonesia bagus. Ketika babak kedua, ketika kesalahan mulai terjadi, itu kacau. Kenapa kesalahan itu terjadi? Salah satu faktornya adalah fisik. Fisik pemain tidak bisa menunjang tekanan yang diberikan pemain-pemain Irak. Akibatnya kesalahan individual dilakukan. Begitu pula waktu melawan Filipina. Fisik Indonesia itu terlihat tidak maksimal. Beruntung saja kualitas Filipina tidak sebagus Irak. Kalau kualitas Filipina sebagus Irak, Indonesia kalah itu, saudara-saudara. Kalah itu. Betul. Tetapi kan itu fisik, saudara-saudara. Dan tampaknya Sintayong belajar dari situ. Anda punya kemampuan bagus, teknik bagus. Anda punya gaya bermain seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo, seperti Kylian Mbappe. Tapi kalau Anda tidak ditunjang oleh fisik yang bagus, fisik yang prima, Anda tidak mampu bermain selama 90 menit dalam tempo tinggi, dalam tensi yang keras, yang ketat, Anda percuma, saudara-saudara, percuma. Jadi, sehebat-hebatnya fisik, sehebat-hebatnya teknik, kerjasama, tetapi kalau tidak ditunjang fisik, ya percuma, saudara-saudara. Karena sepak bola itu sejatinya adalah permainan fisik, kontak fisik, body challenge. Itu akan sangat banyak di sepak bola dan itu butuh treatment khusus, butuh metode latihan khusus, butuh sesuatu yang perlakuan khusus supaya pemain itu mendapatkan memiliki fisik yang sangat bagus, saudara.
Untuk urusan fisik, saudara-saudara, Sintayong, pelatih-pelatih dari Korea ini memang jago, saudara-saudara. Kita harus mengaku itu. Pelatih dari Korea Selatan itu jago. Kita lihat aja Kim Pan-gon di Malaysia, itu kan juga fisik pemainnya bagus. Fisik pemainnya bagus, mereka mampu bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit. Berkali-kali mereka mampu comeback setelah tertinggal, mampu comeback. Tim nasional Korea yang ditangani Sintayong ketika Piala Dunia 2018 itu juga bagus secara fisik. Kemudian tim nasional Korea U23, U20 yang ditangani oleh pelatih lokal Korea itu juga bagus secara fisik. Vietnam di era Park Hang-seo, saudara-saudara, itu fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Kita harus fair mengaku itu. Fisiknya bagus. Mereka mampu bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit. Mereka tidak kehilangan fokus. Walaupun terkadang sering nakal, curang, kasar, keras. Tetapi secara umum fisiknya bagus. Fisiknya bagus. Dan itu adalah keahlian pelatih-pelatih Korea. Saya nggak tahu ya. Mungkin saja secara asosiasi sepak bola Korea itu ya, KFA itu, secara khusus punya kurikulum pendidikan untuk para pelatihnya. Dan tampaknya fisik menjadi faktor yang paling penting. Nah, ini berbeda dengan pelatih-pelatih dari Indonesia yang tampaknya kurang peduli terhadap fisik. Dia hanya berpikir kalau pemain tekniknya bagus, ya sudah. Dilatih kerjasama saja secara fisik. Secara teknik, secara permainan aja. Tetapi nggak usah diperhatikan fisiknya. Sementara pelatih-pelatih dari Korea Selatan ini tampaknya benar-benar fokus kepada fisik. Dan ini sama dengan pelatih-pelatih dari Eropa. Pelatih-pelatih Eropa itu, pelatih-pelatih dari Amerika Latin, pelatih-pelatih kelas dunia lah. Itu selalu kebanyakan fokus kepada fisik terlebih dahulu. Pemain tekniknya seperti apa itu nomor 2, tetapi mereka fokus kepada fisik. Fisik diperbaiki lebih dahulu, dilatih secara khusus, menggunakan metode-metode khusus, dan akhirnya nanti secara kualitas itu akan mendukung kemampuan teknik maupun kerjasama tim di lapangan, saudara. Fisik ini Indonesia pernah punya pengalaman tahun 1991 kalau nggak salah, waktu itu SEA Games. SEA Games di Manila ketika Indonesia mendapatkan medali emas. SEA Games waktu itu adalah ajang bergengsi, saudara-saudara ya, kompetisi bergengsi di level senior, bukan U23 seperti sekarang. Waktu itu kalau nggak salah pelatih dari Uni Soviet, Anatoly Polosin. Nah, itu juga latihannya fisik, saudara-saudara, latihan fisik yang super keras. Sangat keras, saudara-saudara, sangat keras. Bahkan pemusatan latihan itu hampir 2 bulan atau 3 bulan itu pemain itu tidak dikasih bola. Tidak dikasih bola, saudara-saudara. Betul, tidak dikasih bola. Mereka hanya dikasih latihan fisik ala militer. Tiap hari berlari 10 kilo, pagi, siang, sore. Kemudian latihan ala militer, latihan kedisiplinan, digenjot secara fisik. Shadow football, istilahnya begitu, shadow football. Jadi pura-pura bermain bola, tetapi itu sebenarnya tujuannya adalah fisik, untuk melatih fisik. Dan itu membuat banyak pemain Indonesia itu kewalahan. Ada yang mengundurkan diri di tengah jalan, ada yang muntah-muntah, ada yang sampai dirawat ke rumah sakit, ada yang sudah tidak sanggup lagi, kabur, melarikan diri dari pemusatan latihan. Dan itu banyak sekali pemain yang menyerah. Tetapi saudara-saudara, hasilnya akan terlihat ketika SEA Games 1991 itu para pemain tampil luar biasa. Mereka tidak kenal lelah. 120 menit, 90 menit plus 30 menit perpanjangan waktu, extra time itu mereka bermain, waduh, sangat bagus sekali, saudara-saudara. Fisiknya benar-benar terjaga, tidak kendor 1 menit pun. Wah, mereka terus berlari, mereka mengancam pertahanan lawan, mereka melakukan pressing sangat ketat. Bahkan ketika adu penalti yang seharusnya fisik pemain sudah mulai drop, mental sudah mulai lemah, mereka tidak. Mereka justru semangat, dan hasilnya ya seperti yang saudara-saudara tahu sendiri dan sudah menjadi sejarah. Timnas ketika itu menjuarai SEA Games 1991 yang itu adalah SEA Games terakhir, kemenangan terakhir Indonesia di SEA Games sebelum disamakan sebelum didapatkan lagi tahun kemarin di Kamboja, saudara-saudara. Karakter Sintayong dan pelatih-pelatih asal Korea Selatan yang gemar melatih fisik, dan selain juga kemampuan fisik para pemain Indonesia yang memang tidak sebagus pemain-pemain Irak atau pemain-pemain Jepang atau pemain-pemain Brasil, Argentina, Jerman, Spanyol, Italia, Inggris.
Kroasia. Selain faktor itu juga, latihan fisik di awal pemusatan latihan itu memang butuh, saudara-saudara, butuh. Kenapa? Karena begini, logikanya begini. Pemain ini kan baru saja berkumpul bersama setelah mereka berkompetisi di klub masing-masing. Yang main di Liga 1 ya main di Liga 1. Yang main di Liga Korea main di Liga Korea. Liga Jepang main di Liga Korea. Yang menjadi cadangan ya lebih banyak di cadangan. Yang hanya perawatan karena cedera kan tidak bermain. Yang main di Inggris, di mana-mana di luar itu kan, di Norwegia itu kan juga mereka bermain dengan yang berbeda-beda, kondisi fisik yang berbeda. Makanya ketika mereka berkumpul dalam satu pemusatan latihan ini harus dianggap semuanya mulai dari nol. Harus dianggap semuanya mulai dari nol, sehingga fisiknya harus disamakan. Standarnya harus disamakan supaya tidak ada pemain yang fisiknya bagus, pemain belakang fisik bagus, pemain depan fisik jelek, pemain tengah fisik kayak begitu. Jadi harus sama. Kalau standarnya 10, ya semuanya harus 10. Tidak boleh ada yang 10, ada yang 9,5, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 5, tidak boleh. Jadi harus disamakan. Makanya ketika awal-awal pemusatan latihan itu selalu latihan fisik itu menjadi yang pertama. Itu semua pelatih di seluruh dunia seperti itu. Argentina sebelum tampil di Piala Dunia 2022 juga sama. Lionel Scaloni mengumpulkan pemain latihan fisik. Italia sebelum Euro 2020 latihan fisik dulu. Manchester City sebelum memulai musim baru Liga Inggris 2023-2024 juga latihan fisik. Barcelona semua. Jadi awal-awal ketika sebuah tim itu menjalani pemusatan latihan itu pasti fokus kepada latihan fisik. Kim Pan-gon pun juga seperti itu. Kemudian Jurgen Klinsmann, pelatihnya Korea Selatan itu juga sama. Semua sama. Roberto Mancini di Arab Saudi itu juga memulainya dengan latihan fisik, saudara. Jadi memang latihan fisik di awal-awal pemusatan latihan itu perlu, penting, dan dibutuhkan oleh semua tim sepak bola di seluruh dunia. Dengan pelatihan fisik ini, saudara-saudara, dengan mengawali dengan latihan fisik untuk menyamakan fisik, untuk menyamakan level, istilahnya, VO2 max-nya itu supaya sama, itu saya merasa ini adalah langkah yang tepat. Dan saya optimistis dengan peluang Indonesia nanti di Piala Asia. Kalau ini pemain menjalani pemusatan latihan, menjalani latihan fisik ini dengan disiplin, tanpa ada keluhan, tanpa ada yang curi-curi kesempatan, tanpa ada yang bolos, tanpa ada yang kabur, tanpa ada yang melarikan diri, saya rasa fisik para pemain ini akan levelnya akan sama, akan bisa bersaing di Piala Asia. Karena kita akan mendapati pertandingan yang sangat berat, saudara-saudara. Kita tahu, kita kalah dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kalah di Basra, kalah dengan skor yang sangat telak. Kemudian kita nanti akan melawan Jepang. Jepang itu baru saja bulan berapa itu kemarin di FIFA Matchday itu mengalahkan Jerman, membantai Jerman. Di Piala Dunia mereka juga tampil bagus sekali mengalahkan tim-tim besar. Kemudian Vietnam, saudara-saudara. Vietnam walaupun tidak sebagus eranya Park Hang-seo, tetapi warisannya masih terlihat. Pemainnya masih sama, kualitas pemainnya sama, dan mereka masih gampang sekali melakukan provokasi. Dan itu kalau Indonesia fisiknya tidak bagus, itu bisa terpancing dan bahaya. Jadi saya optimistis kalau kondisi fisik pemain ini dilatih dengan sangat bagus dan pemain menjalani semua instruksi pelatih, maka mereka akan bisa mendapatkan fisik yang prima. Jadi intinya, saudara-saudara, kuncinya ada di pertandingan melawan Vietnam. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam, saya yakin kita bisa lolos. Syukur kita bisa menahan imbang Irak. Kalau kita bisa menahan imbang Irak, dan itu harus dijadikan target, saudara-saudara. Target minimal menahan imbang Irak. Kita nggak mungkin mengalahkan Irak lah, karena waktu di Basra kita udah dibantai. Ya, paling realistis kita menahan imbang Irak. Kalau kita bisa menahan imbang Irak, kemudian kita mengalahkan Vietnam, kita dapat poin 4. Kita akan lolos. Bisa menjadi runner up, bisa menjadi peringkat 3 terbaik. Tapi kalau kita dapat 3 poin, kita bisa saja menjadi salah satu peringkat 3 terbaik. Itu kuncinya di situ, saudara-saudara. Karena kalau kita mengalahkan Jepang itu ya hil yang mustahil. Tidak mungkinlah, saudara-saudara, kita bisa mengalahkan Jepang. Jadi yang paling masuk akal itu mengalahkan Vietnam. Tetapi kalau kita kalah dari Vietnam, kalah dari Irak, ya sudah selesai. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan Jepang. Tapi kalau kita imbang dari Irak dan kita imbang dari Vietnam, ya selesai sudah dengan 2 poin. Saya rasa berat, saudara-saudara. Jadi minimal 3 poin lah. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan 4 poin. Dan saya rasa optimistis lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membahas tentang pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Antalya, Turki. Kita sudah mengintip metode latihan fisik yang dilakukan. Waduh, memang latihannya benar-benar keras, saudara-saudara. Benar-benar keras di bawah suhu udara yang bisa mencapai 10 sampai 15 derajat Celcius. Dingin. Bukan sejuk lagi, saudara-saudara, dingin. Dan dalam kondisi ya musim dingin kan di sana, di Eropa sana, di Turki sana musim dingin, walaupun tidak se ekstrim di Inggris atau di Eropa Timur, tetapi suhunya, dan itu benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Benar-benar digembleng dalam kondisi fisik yang luar biasa, dan ini akan sangat bermanfaat ketika nanti Piala Asia digelar. Karena Piala Asia adalah levelnya tinggi, levelnya Asia, bukan kaleng-kaleng, tidak bisa dibuat main-main. Pesaing Indonesia juga berat-berat. Pelawannya punya kualitas yang bagus, punya kemampuan fisik yang bagus, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus dimulai dengan latihan fisik untuk menyamakan persepsi, karena para pemain baru saja tampil di kompetisi dengan klub yang berbeda-beda, dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Nanti setelah fisiknya bagus, baru lakukan uji coba, baru latihan yang lainnya, dan tampil di Piala Asia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!